warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadis salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan menambahkan sedikit ilmu tentang bagian dari mempercayai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma lam iku setengah saking barang yajibu kang wajib apa itiqatuhune kataken ma anna wazna amalil ibadi haqqun, utawi sak temene nimbang pira-pira amali ibadah kawula haqqun itu hak. Wanal mizana haqqun, temene mizan haqqun itu hak. Menjelaskan tentang kewajiban meniktikoti rentetan dari yaumul kiamah itu ada mizan, ada timbangan. Jadi amal kita ditimbang itu ada benar nanti akan terjadi. Jadi kita tidak perlu khawatir amal-amal kecil kita itu tidak terrekod, itu tidak perlu khawatir. Sekecil apapun amal kita itu akan terrekod dan ditimbang. Ini dalilnya. Wal waznu, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wal waznu yawma idinil haq. Dawuh Gusti Allah Ta'ala itu wal waznu utawi timbangan yauma idin dalam dina kiamat al haq itu hak, betul adanya. Jadi kita tidak perlu ragu, kita harus menambahkan keyakinan kita bahwa apa saja yang telah dan akan kita lakukan, yang telah sedang dan akan kita lakukan ini akan ditimbang, akan direkod, akan dihisab. Timbangannya itu begini. Wa qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Ta'ala wa nadau mawazina, nyelehaken ingsun al mawazina ing pira-pira timbangan al qista kang adil yaumil kiamati ing dalam dina kiamat. Gusti Allah akan meletakkan timbangan, yang timbangan itu adil pada hari kiamat nanti. Kemudian waqala ta'ala faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Faman utai sapane wong sakulat iku abot apa mawazinuhu timbangane man faulaika mongko utawi man hum ya man wong akeh al muflihun iku wong kang padha bejo kabeh. Waman utai sapane wong khaffat kang enteng apa mawazinuhu timbangane man faulaika mongko utai sapane man alladzina wong akeh khasiru kang padha rugiaken sapa alladzina anfusahum ing awak dhewe ne alladzina wong akeh. Jadi caranya Gusti Allah menghisab
itu dengan membuat timbangan, meletakkan itu dalam arti itu menggunakan timbangan yang adil. Adil ini ya saya kalau ingat mengoreksi nilai mahasiswa itu ya yang saya takutkan itu keadilan ini. Apalagi ya maaf nyelip sedikit nih. Apalagi jawaban yang sifatnya kualitatif. Ini sangat sulit sekali untuk menentukan keadilannya. Nanti dijawab kalimat begini dibanding kalimat begini nilainya berapa itu saya kan takut gitu. Iya kita sekarang menjadi dosen itu enak, mahasiswa sangat sedikit sekali yang nuntut gitu ya. Nah itu kalau dalam kerenteknya mahasiswa itu tidak bisa menerima nanti dituntut di akhirat itu. Saya sering katakan ke mahasiswa, saya jangan dikira saya enggak takut, saya takut. Saya tidak takut kepada kamu, saya takut pada Tuhan, pada Allah. Kalau sifatnya kuantitatif mudah sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau sifatnya angka nilai, hitunglah, soalnya hitunglah ini itu jawabannya betul hitungan itu sudah jebret 100 gitu ya. Kalau hitungannya salah tapi ada rentetan pekerjaan saya masih ngasih nilai lah. Ada effort, ada upaya untuk melakukan. Kita bisa melihat tingkat pemahamannya sejauh mana kalau ada. Jadi ketika saya minimal membuat soal yang kuantitatif, yang menghitung itu membuat soalnya memang rada sulit. Menghitung dulu, gitu ketemu kuncinya simpan gitu. Nanti ketika ngoreksi tinggal kita lihat jalan yang ini betul, kemudian angkanya betul ya sudah itu jadi patokan. Tapi kalau sudah bentuk soal itu kualitatif, jelaskan misalkan, deskripsikan, itu kan panjang. Kalau definisikan mungkin hanya satu kalimat gitu, definisi gitu. Kalau sudah jelaskan itu sebab akibat mengandung ini lah itu menuntut keadilan kita. Nah, nanti timbangannya Gusti Allah itu begitu jelimetnya itu adil sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, jelimetnya itu seperti apa sih? Misalkan saya contohkan begini, sistem derivatifnya Gusti Allah. Kan segala sesuatu yang kita lakukan, dinamika ini kan ada fungsi ketergantungan terhadap yang lain. Seorang itu melakukan dosa sebab diajari orang itu. Orang itu mendapatkan pengalaman dari yang lain. Kalau orang pertama ini melakukan dosa, ini yang dituntut banyak. Ini sistem derivatif. Begitu juga pahala. Kalau saya mendengarkan ngaji dari seorang kiai itu saya sekarang sampaikan, saya dapat ganjaran, kiai saya juga dapat kiai. Ini sistem derivatif yang turunan kesekian kali. Bayangkan, dan itu terhisap semua. Saya yakin, teramat sangat yakin semua. Sejelimet apapun itu terhitung semua. Sistem derivatif dan sistem integratif itu nyangkut semua. Jadi seorang yang mempunyai amalan baik menyangkut amalan baik yang lain. Ini terrekod semua. Tidak hanya satu personil, tidak hanya diferensial biasa, tapi parsial. Sekian banyak parameter, sekian banyak orang yang bisa mempengaruhi kebaikan itu akan mendapat semuanya. Begitu juga kebalikannya dosa. Jangan khawatir, itu sudah lama saya yakini. Jadi ketergantungan dosa, ketergantungan pahala itu tidak hanya 1-2 orang, banyak orang. Dan itu terikut semua. Harus kita yakin dan itu nanti terhisap semua. Tidak akan ada yang bisa membohongi, tidak akan ada yang bisa menipu. Tidak akan ada yang bisa suloyo, itu enggak ada. Ini adil. Sehingga faman sakulat mawazinuhu, yang berat timbangannya, maksudnya berat amal baiknya itu lebih banyak. Faulaika humul muflihun, yaitulah orang-orang yang
untung, yang bejo gitu ya. Kebalikannya, waman khaffat mawazinuhu, khaffat ini maksudnya ringan, amal baiknya itu kecil gitu. Kenapa lafaz sakulat itu diberikan kepada sakulat dan khaffat itu diterapkan kepada amal baik? Kok tidak diterapkan pada amal jelek? Ini saya pernah memikirkan. Misalkan dibuat amal jelek itu misalkan gini, faman saklat mau sing abot timbangan eleke itu lebih berat, kan bisa saja seperti itu. Tapi enggak, yang dipikirkan, yang dicanangkan oleh Gusti Allah kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana Rahman Rahim Gusti Allah, sampai sistem hisab pun itu sudah diarahkan kebaikan gitu. Saya simpulkan seperti itu. Sebegitunya aturan Gusti Allah itu dalam menerapkan, dalam memberikan Rahman Rahimnya kepada hambanya ini. Sehingga yang dimaksud khaffat itu ya ringan-ringan, amalan kebaikannya itu sedikit gitu. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Ini saya juga pernah merenungkan. Kok enggak langsung saja faulaika humul khasirun. Orang itu yang susah, tapi ini yang rugi, merugikan ya. Khosiruna itu merugikan siapa? Dirinya sendiri, anfusahum. Jadi kalau orang maksiat itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri ya. Tidak adil terhadap dirinya sendiri. Wong Gusti Allah menciptakan kita semua itu pasnya itu melakukan kebaikan, kok dadanya tidak digunakan untuk melakukan kebaikan, kan mendolimi dirinya. Nulisau saja, misalkan lisan kita ini loh, sebaiknya kan digunakan untuk melafalkan sesuatu yang baik. Lafal terbaik apa ya? Al-Quran. Itu kalamullah. Terbaik itu. Dadaknya kayak ngucap sing elek-elek. Protes ini lisan ini. Jadi saya pernah nganang-nganang gitu. Jadi kalau kita merasakan kesulitan di lisan, dikeber saja dengan ngaji Quran, dikeber saja menjadi sholawat dengan dzikir, insya Allah enak nih lisan kita, cocok gitu. Apa yang dimaksudkan oleh Gusti Allah menciptakan lisan, terus penggunaannya itu untuk yang baik-baik gitu. Nah ini artinya tidak mendolimi, menggunakan ciptaan Gusti Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan manual instruction Gusti Allah itu sesuai gitu loh. Wa utayo mizan, gimana ekspresi apa ini penjelasan mizan itu, timbangan. Mizanun ku mizan, hasakan bangsa ketinggalan, kelihatan. Lahu iku duwe mizan, lisanun opo ilat-ilatan. Nah, jadi ilat-ilatan dalam hal ini bukan lidah kita, bukan. Seperti lidah gitu. Ada lidah kanan, lidah kiri gitu. Wakaf tani dan cangkokan luru. Jadi ilat-ilatannya terdiri dari cangkokan itu kayak mangkok gitu. Ihdahuma, ini logika kita ya. Realnya nanti yaitu alam gaib bagi kita sekarang. Ini kan bagaimana Gusti Allah memberikan informasi tentang mizan, tentang yang lainnya yang gaib, supaya logika kita bisa terima. Itu hanya analogi saja, persisnya tidak. Persisnya wallahu alam kita masih gaib. Nanti kita di sana kita buktikan gitu. Ihdahuma uta salah sijine nayiratun iku bangsa padang. Wahya uta ihda al yaminuku al yumna itu bangsa kanan. Al muaddatu kang den cawisaken lil hasanati maring kebagusan. Jadi dua lidah, dua mangkokan itu, satu itu jenis nayirah, jenis sesuatu yang nyala, yang padang, yang jelas, yang terang, dan itu di bagian kanan dan diperuntukkan untuk kebaikan. Wal ukhra adapun yang lain mutlimatun iku peteng, yang lain itu bangsa kegelapan. Wahya atau ukhra peteng tadi al-yusra untuk bagian sebelah kiri. Al-muddatu kang den cawisaken lisayiati untuk kejelekan. Jadi dua mangkokan, dua ilat-ilatan itu, satu untuk kebaikan, satu untuk kejelekan. Satu di kanan, satu di kiri. Satu yang jelas nur, yang satu gelap.
Wa amal mauzun apun kang den timbang, apa yang ditimbang fa huwa utawi ya mauzun suhuful amali itu pira-pira bukune catetane amal. Li hadisin krana ana hadis. Yang ditimbang itu apa? Secara logika, secara analogi kita bisa paham yang ditimbang itu catatan. Hakikatnya catatan ini hanya mewakili saja kalau logika kita. Mewakili apa yang dicatat itu sebagai realnya yaitu amalan kita. Itu yang ditimbang. Innallaha yastahlisu rajulan min ummati ala ruusil khalaiki yaumal kiamati. Ini penjelasannya nggih dari hadis ini. Innallaha satemene Gusti Allah yastahlisu iku ngalap sapa Gusti Allah rajulan yupuk ngambil sebuah contoh gitu. Rajulan wong lanang min ummati saking umat ingsun Kanjeng Nabi ala ruusil khalaiki entase ngarepe pira-pira makhluk yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Jadi setiap manusia itu dihadapkan, ditampilkan oleh Gusti Allah di hadapan makhluk yang lain. Fayum syaru mongko gelar lahu kedhe rajul tis'ata watis'ina. Gusti Allah menampilkan, memaparkan 99 sijilan apane buku amali. Jadi suhuf itu terdiri dari 99 buku amal. Ya, handbook katakan begitu, handbook di dalamnya ada apa ini bagian-bagian kayak saya pernah baca bukunya Syekh Hasyim Asy'ari itu Risyadus Sari kan di dalamnya ada 19 apa ini risalah. Nah, ini kayak seperti itu sejalan itu buku-buku bagian dari suhuf itu. Kullu sijilin saben-saben buku minha saking iki apa iku suhuf mau maddul basori iku sak dawane peninggal. Jadi setiap buku bagian dari 99 tadi itu panjangnya itu sepanjang pandangan mata. Kalau kita sedang melihat sedang jalan di luar kota gitu melihat apa ini pandangan padi yang sejauh pandangan mata itu kok hijau semua, masya Allah kita bersyukur di Gusti Allah paling nikmat kesuburan tanah kita gitu. Lah panjangnya buku ini itu sepanjang pandangan mata. Fayaqulu ukurannya kualitatif ini, tapi ya bisa diestimasi sejauh mana itu sepandangan mata. Sepandangan mata diuber masih terpandang lagi, diuber terpandang lagi. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah atungkiru ana to ngingkari sira min hadza syai'an saking iki syai'an sujiji. Sekarang saya tunjukkan ini bayangan saya ya, pemahaman saya. Gusti Allah ngendikan, sekarang saya tunjukkan catatanmu, amalmu ini seperti ini. Apakah kamu mengingkari gitu loh. Dengan keadaan ini atlamaka ono to mendolimi ingsun atlamuka ya atlamuka ono mendolimi ingsun ka ing sira mendolimi apa kata bani malaikat juru tulis ingsun al hafidun kang ngreksa apa to malaikat juru tulisku iku mendolimi awakmu gitu loh. Apakah malaikat saya yang saya tugaskan untuk mencatat itu dolim terhadapmu? Fayaqulu moko matur sapa apa rajul sing diambil contoh tadi, la ya Rob, bukan, saya tidak mengatakan mendolimi. Terus Gusti Allah tanya lagi, fayaqulu moko dawuh sapa Gusti Allah, alaka ana ta aku kedue sira udurun udur. Fayaqulu mboten, mongko ngendik matur sapa rajulun mboten. Udur itu berhalangan atau terpaksa mengatakan tidak gitu loh. Mboten ya Rabbi, tidak. Fayaqulu mongko tanya lagi. Fayaqulu mongko ngendikan lagi sapa Gusti Allah, ala kana kedhe sira hasanatul kebagusan. Fayaqulu mongko matur sapa sijilun apa rajulun tadi, la ya Rabb, mboten. Maksudnya kamu menyaksikan ini apakah apa ini terpaksa gitu ya. Karena kamu mempunyai kebagusan tidak juga. Fayaqul mongko dawuh sapa Gusti Allah, bala hiyo. Inna sak temene laka ikut dhewe sira indana munggo ingsun hasanatan apa kebagusan. Awakmu sak temene nggonku munggo aku itu punya kebaikan. Wa innahu lan sak temene kelakuan la zulma ora ana ngani ngoyo iku maujud alaika antase sira
Tidak ada yang mendolimi terhadap kamu. Apapun yang kamu lakukan, sedikit pun, sesaat pun, seperti apapun kecilnya, itu tidak akan sia-sia. Ya. Fatuh rajul mongkon dento akan lahu kedua rajul. Apa batokotun, bitokotun, apa kertas. Kemudian dikeluarkan kertas. Fiha ing dalam bitokoh. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan dalam kertas di tulisan itu, keluarlah tulisan syahadatain ini. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, ahdur ningal nekakno sira waznaka ing timbangan sira. Fayaqulu mongko matur sapa rajulan, ya Rob, duh pangeran, ma ini kunopo hadil bitaqah utahe iki kertas maasi jelani. Maasi jalati sumertane iki pira-pira lembaran kira-kira buku. Fayaqulu mongko dawuh sapa Gusti Allah, innaka satamun sirang latu delamu iku ora den ngani ngoyo. Jadi ojo khawatir, jangan khawatir kamu mendapatkan kedoliman terhadap evaluasi ini, gitu loh maksudnya. Watu da'u as-sijlatu mongko den seleh apa as-sijlatu buku-buku tadi fi kafatin ing dalam cangkokan piringan wal bitaqatu apa bitaqah. Fi kafatin ing dalam cangkok dengan mangkok tadi fatosat mongko jumplang apa asijlatu mangkok wasakulat yang abot apa bitaqatu apa ini kertas tadi walayas kululan ora ono abot ma'a ismillahi sumertane asma Allah syai'un suci-suci. Tidak ada yang lebih berat dari timbangan yang bandingannya itu yang ada tulisan syahadatan tadi, nama asma Allah. Jadi ketika kita melafalkan, ketika kita beramal tentang asma Allah, itu menjadikan timbangan kita teramat sangat berat. Ya, makanya ada di tahlil-tahlil itu biasanya ada ucapan, ada apa ini disampaikan pada yang mimpin tahlil yang mimpin tahlil itu dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, bahwa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi. Masyaallah, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim, Baihaqi, ada 4 periwayat. Pon itu apa ini bagaimana penjelasan mizan itu ada dan kita yakini, dan ini membuat kita tenang, kita aman. Amal sekecil apapun yang kita sudah lakukan itu akan dihisab. Sisi lain kita membuat hati-hati jangan sampai kita melakukan maksiat sekecil apapun. Dengan 2 pertimbangan amal baik amal jelek tadi, kita akan menjadi insya Allah semakin baik. Inilah hasil dari kita mempelajari, mengerti, memahami, meyakini, tambahan keyakinan dari bagian rincian yaumul qiyamah yang di situ ada mizan. Oh, itu apa ini ilmu yang manfaat itu begitu. Kita memahami, mengerti, terus ditambahkan keyakinan itu, terus berbuah pada perubahan, perbaikan amal kita. Ibadah kita semakin hati-hati, sholat kita semakin jungkung, semakin betul, semakin temenanan gitu loh. Kalau kita dapat ilmu dari perilaku kita datar saja itu enggak manfaat. Ilmu itu kalau manfaat itu ya satu diamalkan atau disampaikan kepada yang lain. Bon. Wa yuhadulan dan alap dan ambil minhu saking hadis Abu An-Nathiqlal mizani apa satemene abote mizan al waji antase dalan al ma'rufi kang bagus fi dunya ing dalem donya khilafan kali khilaf liman kedawa wong zama kang nyipta sapa man al aksa ing sakwalike suwalike. Itu maksudnya gini, penjelasan tentang sikol bagusnya, beratnya timbangan itu untuk amal baik. Nah ini tentang penjelasan kebalikannya kalau amal jelek, ini ikhtilaf gitu ya. Jadi
Kalau saya memahami, saya renungkan ketika mutalaah ini ya. Saya renungkan kenapa begini? Ini saking rahman rahimnya Gusti Allah, saking besarnya. Kita diajak pikiran kita ke positif saja gitu. Sebab ketika kita memikirkan ke positif, ini kebaikan-kebaikan terus, itu energi kita akan semakin tambah. Saya sering bilang ke mahasiswa, kamu kalau menghadapi ujian itu jangan minder. Dengan minder itu negatif, itu energi negatif itu akan berkurang kekuatanmu. Lah apa kok minder? Wong yang membuat, yang mempelajari itu sampean, yang memahami sampean, ya bisa tidak bisa itulah kemampuan pemahaman. Apalagi ujian akhir yang meneliti itu sampean. Penguji pembimbing itu kan hanya mendampingi. Penguji itu hanya pengen tahu gitu. Yang persis mengetahui kondisi penelitian ya sampean sendiri. Kenapa harus minder? Nah kalau sampean minder berarti sampean nggak jujur gitu. Saya bilang gitu. Nah ini maksud saya. Jadi energi positif, energi negatif kan di telinga kita sudah sering. Energi negatif itu mengurangi daya positif kita, daya kemampuan kebaikan kita itu terkurangi. Dan itu biasanya digerogoti oleh setan, digerogoti oleh suudzon, digerogoti oleh pemikiran-pemikiran jelek gitu. Jadi ketika kita itu mempunyai pemikiran, mempunyai perilaku, mempunyai husnudzon, kita kebaikan terus, ini akan semakin kumulatif, semakin kuat kebaikan kita. Itu juga kalau dikaitkan dengan medan magnet yang ada tumbuh di tubuh kita, ya akan berbeda. Medan magnetnya orang baik dengan medan magnetnya orang jelek ya jelas berbeda. Gitu. Itu mikro lah ya. Kalau bakaran piku. Kalau medan magnet manusia sama, itu makro. Si A berdiri masuk ke sensor pintu, medan magnet diterima oleh sensor pintu, langsung ditransfer ke elektrik ke mekanik, pintunya buka. Tapi kalau kucing karena medan magnetnya kecil, nggak mampu direkod oleh sensor medan magnet di pintu itu. Seperti itulah. Itu makro menurut saya. Yang mikro itu sampai dengan piko juga, itu sampai dengan pikiran manusia ini loh, mempunyai medan magnet yang berbeda. Gak percaya, ya harus percaya, itu pangeran mengizinkan. Gusti Allah yang membuat sebegitu rumitnya, dahsyat betul, maha besar betul Allah Gusti Allah itu ya, masya Allah, tidak bisa dilogikan sampean. Pun tambihun siji penjelasan, hikmatul wazni utawi hikmah timbangan iku apa? Wa ingkana senajan ono sapa Gusti Allah taala aliman iku alim bikulli syai' terhadap segala sesuatu, imtahanullahi iku nyobane Gusti Allah taala al ibadah ing kawula bil iman kelawan iman. Hikmahnya timbangan ini adalah Gusti Allah itu menguji terhadap kawulane, terhadap keimanan kita. Dalam hal ini keimanan detail seperti ini loh. Mungkin nun sewu saja selama ini kita belum pernah membahas sedetail ini. Yang kita tahu ya globalnya amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusul yaumil akhir, qadar kan itu. Ada nanti membahas qadar wah rumit lagi. Semua ilmu itu kalau diteliti, didetailkan ya rumit dan semakin luas. Aneh ya. Ilmu itu kalau diteruskan itu semakin luas, semakin ombo, semakin takluk logika kita itu enggak ada apa-apanya gitu. Ini maksudnya. Allah menguji. Menguji bil iman kelawan iman bimarang Gusti Allah. Jadi iman kepada Gusti Allah dengan segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu seperti apa? Waja'alan dadekaken fi dunia ini. Waja'alan dadekaken sapa Gusti Allah dalika antum mizan alamatan dadi alamat dadi tondo li ahli sa'adati maring ahli bejo, ahli kang melakukan kebaikan, wasaqawati lan ahli kang cilaka fil ukhra dalam akhirat. Jadi timbangan ini salah satu tanda bagaimana nanti orang itu kalau ditimbang ini arahnya mau ke surga, arahnya orang yang mendapatkan saadah, mendapatkan keuntungan, kebegjan atau cilaka atau ke neraka itu sudah ketahuan.
Konkretnya itu di mizan itu. Adapun sebelum ya itu banyak tanda-tanda orang yang ini baik ini tidak, jangankan nun sewu saja mendekati kiamat, rentetan kiamat. Sekarang gitu saja loh sudah bisa dirasakan. Oh iki wong ketok iki ya itu tadi ada kan al-dhahir yadullu ala batin. Dohirnya seseorang itu menunjukkan batiniahnya seperti apa. Nek dohire ku ya pakaiannya seperti itu nun sewu saja, kalau dibandingkan dengan pakaiannya yang rapi kan beda. Meskipun tidak mutlak persis batiniahnya itu jelek gitu dan batiniahnya bagus, tapi kan ya dulu itu setidaknya menunjukkan, setidaknya itu indikasi lah, pasnya indikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu hal yang besar sebenarnya tentang hal ini. Ini kan Gusti Allah caranya memberikan pemahaman tentang mizan yang tadi saya singgung, di akhirat itu nanti seperti itu, seperti yang sekarang kita logikan, itu nanti di akhirat nggak sama. Sekarang ini hanya analogi, pemahaman mudah, persisnya wallahu alam masih gaib bagi kita. Contoh lagi, Gusti Allah itu kan Maha Rahman Maha Rahim. Caranya Gusti Allah memberikan pemahaman Rahman Rahim Gusti Allah itu bagaimana? Ya dianalogkan dengan kasih sayang yang ada di manusia ini. Persisnya Rahman Rahimnya Gusti Allah, ya nanti kita lihat di akhirat, kita rasakan. Persisnya begitu, tidak sama. Apapun yang ada di dunia ini, di alam sekarang ini hanya analogi. Persisnya itu alam gaib itu tidak bisa kita rasakan. Tidak bisa kita jamah dan belum bisa kita jamah karena indera kita belum diberi. Nah, satu hal yang besar saya ingin sampaikan bahwa terkadang kita ini sesuatu yang kecil bagi Allah besar sekali. Dan konteksnya timing juga spesial juga temporal, tergantung tempatnya juga tergantung waktunya. Orang yang mau nazak nih. Contohnya ini ya, didui panganan, didui harta ya gak masuk, timingnya gak tepat. Orang yang mau kerem, didui emas kintal, kalau diberi disodori emas 1 kintal dengan disodori ban bekas, pasti dipilih ban bekas. Timingnya, kondisinya berbeda. Loh nanti kita di sana itu udah barang tentu, segala sesuatu yang kita perlukan itu kita gali dari amal kita. Di luar amal kita enggak butuh, enggak perlu gitu. Ini yang satu hal yang besar. Jadi di samping kita berusaha secara syariati kita lakukan, kita betulkan, yang hakikatnya itu Gusti Allah yang menentukan. Gusti Allah mempunyai otoritas yudhaifu liman yasha. Jadi terkadang kita gebung beramal ini tanda nilai ini kecil, bisa saja bagi Allah. Terkadang kita berbuat yang remeh dadaknya dikabulkan. Itulah keikhlasan. Ya sedikit tahadus bin ni'mah ya, itulah saya beberapa kali mengalami hal-hal seperti itu. Ternyata yang kecil saya tidak merasa bahwa itu besar, ternyata mendapatkan hasil yang besar. Kan insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sekalian juga merasakan itu. Yang dirasakan upaya itu besar sekali, kadang terasa enggak ada hasilnya. Gitu. Itulah fungsi keikhlasan. Ini saya ingin sodorkan bahwa apapun yang kita lakukan, mari kuncinya adalah keyword yang besar itu adalah keikhlasan. Saya sering menyontohkan bahwa bagaimana nilai kuantitatifnya seorang pelacur memberikan minum itu kan sangat kecil sekali, tapi keikhlasannya tinggi dan itu bisa membesarkan, bisa menjadikan masuk surga loh. Itu contoh yang nyata, contoh yang tidak asing di telinga kita. Hadirin rahimakumullah, hadirat mudah-mudahan yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Inilah yang bisa kita mutolaah dari kajian rentetan atau detailnya bagaimana kita mempercayai yaumul kiamah.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat, Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah bihamdik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.